عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi ulumi fid dharain, amin. Sampai mana? Tastahiqu bintul ibni. Bismillahirrahmanirrahim. Tastahiqu bintul ibni, tastahiqu berhak mendapatkan tastahiqu bintul ibni, berhak mendapatkan bintul ibni siapa? Anak perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintu Salbi. Bismillahirrahmanirrahim. Tastahiqu berhak. Bintu Salbi siapa? Anak perempuan kandung. Ini belum. Terus an-nisfah pada sepertengah, 1/2, setengah. Bisyarta ini dengan 2 syarat. Jadi bintu sulbi ini, anak perempuan kandung ini, mendapatkan 1/2 dengan 2 syarat. Apa saja syaratnya? Pertama, alla yakuna laha mu'asibun, alla yakuna tidak boleh ada, tidak terdapat gitu saja. Alla yakuna tidak terdapat laha bagi ya bintu salbi, bagi anak perempuan kandung, mu'asibun siapa yang membuat asobah. Tidak ada mu'asib yang menyebab. Mu'asib ini adalah yang menyebabkan asobah. Alla yakuna tidak terdapat, tidak ada laha bagi bintu sulbi mu'asibun siapa orang yang menyebabkan asobah. Tidak ada mu'asib. Orang yang menyebabkan asobah, penyebab asobah. Mu'asibun penyebab, siapa orang penyebab asobah.
Apa yang siapa saja yang mu'assib? Fa in kana ini. Fa in kana nomor berapa? Oh, nomor 2 ya. Nomor 2 al mu'assibu adapun mu'assib, orang yang menyebabkan asabah, penyebab asabah. Al mu'assibu penyebab asabah laha bagi bintu sulbi. Siapa itu? Ibnun yaitu anak laki-laki, zakarun yang laki-laki. Ibnun yaitu anak, zakarun yang laki-laki. Penyebab asobah bagi anak perempuan ialah anak laki-laki. Kalau tidak ada mu'assib, tidak ada anak laki-laki, ya enggak jadi asobah, tapi jadinya adalah dapatnya 1/2. Terus dulu. Wa biwujudi dan dengan adanya ibnun. Wa biwujudi dan dengan adanya ibnun yakunu ada almalu apa harta lahuma bagi keduanya bintun. Dan ibnun yakunu ada almalu aparta lahuma bagi keduanya ibnun dan bintun, aulahum atau bagi mereka lebih dari 2. Kalau lahum itu lebih dari 3 ke atas. Aulahum bagi mereka lebih dari 2. Lidzakari mislu hadil unsain mengikuti ayat lidzakari mislu hadil unsain atau mengikuti rumus Al-Qur'an lidzakari mislu hadil unsain. Apa lidzakari? Lidzakari bagi laki-laki. Lidzakari yaitu bagi laki-laki mislu hadil unsaya ini seumpama bagian 2 perempuan. Ayo kita ulang ya. Kita membahas sekarang tetap 1/2. Siapa saja yang mendapatkan 1/2? 1. Bagaimana? Zaud, bintu sulbi. Kemarin kan hafal. lupa. Terus ukhtun, saqiqah. Terus ukhtun li Saudari bapak. pertama adalah suami. Suami ini dapat 1/2 dengan syarat istri tidak memiliki far'un waris atau keturunan. Kalau istrinya kan kalau suaminya yang ada, berarti kan yang meninggal adalah istri. Jangan sampai punya yang namanya far'un waris, pewaris keturunan. Kalau punya anak, punya cucu, berarti suami ini mendapatkan 1/2. Kalau ada far'un waris mendapatkan berapa? 1/4. Kalau punya far'un waris, kalau tidak ada far'un waris dapat berapa? 1/2. Kalau sekarang bintu sulbi ini ada 2 syarat. Syarat pertama tidak boleh ada
yang menyebabkan Siapa yang menyebabkan asobah? Ibnun, anak laki-laki. Kalau tadi zaujun seumpamanya ada akhul syakik, suami, ada saudara kandung. Suami dapat berapa? 1/4. Kenapa sampai 1/4? Karena tidak mempunyai warisan. Keturunan pewaris, far'un keturunan pewaris. Kalau seumpamanya bintu sulbi, ada 2 syarat. Syarat pertama apa tadi? Syarat pertama tidak mendapat. Syarat pertama untuk mendapatkan 1/2. Syarat pertama harus tidak ada mu'assib. Siapa mu'assib? Orang yang menyebabkan anak perempuan kandung asob. Siapa yang menyebabkan asobah ini? Siapa yang menyebabkan asobah ini? Yang menyebabkan asobah bagi bintu sulbi siapa? Anak laki-laki. Ibnun, anak laki-laki. Lanjut dulu yang kedua. Wa alla yakuna, dan tidak boleh ada laha bagi bintu sulbi mumasilun, wala yakuna, dan tidak ada atau tidak terdapat laha bagi bintu sulbi, laha bagi bintu sulbi mumasilun, saudara yang sama. Artinya saudara yang sama ini tidak lebih dari 1 bintun. Pertama, tidak boleh ada mu'assib. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 1. Tidak boleh lebih dari 1. Terus apa yang disebut dengan mumasilun nomor 3? Fa'in kana maka jika ada laha bagi bintus nomor 3 kan ya? Hah? Ya. Fa'in kana maka jika ada laha bagi bintus sulbi mumasilun seumpama ada atau saudara yang sama, mumasilun saudara yang sama. Fa'in kana maka jika adalah bagi bintu sulbi mumasilun saudara yang sama, kenapa? Fa'in kana maka jika adalah bagi bintu sulbi mumasilun saudara yang sama,
Maksudnya misulin adalah bintu sulbin misluha, yaitu adapun bintu sulbi, adapun anak kandung, anak perempuan kandung misluha yaitu seumpama bintu sulbi. Bintu sulbi yaitu anak kandung, misluha bintu sulbi, adapun bintu sulbi misluha yaitu seumpama bintu sulbi. Jika jadi fa in kana laha mumasilun, jika anak perempuan itu memiliki yang serupa, siapa yang serupa? Yaitu anak perempuan kandung seperti dirinya. Nah itu kalau bahasa Indonesianya. Kana lahuma aw lahunna, karena ada lahuma 2 orang, bagi bintu sulbi ini 2 orang, aw lahunna atau lebih dari 3 orang. Karena ada lahuma yaitu bagi 2 saudara kandung perempuan, aw lahunna atau 3 saudara kandung atau lebih, 3 lahunna ini 3 saudara kandung. As-sulusani 2/3. Karena ada lahuma bagi keduanya bintu sulbi, aw lahunna atau bintu sulbi 3 atau lebih bintu sulbi, as-sulusani 2/3. Kalau di bahasa Indonesia kan begini. Kalau di bahasa Indonesia kan kalau mau ditulis, jika ia memiliki yang serupa, yaitu anak perempuan kandung seperti dirinya, maka keduanya atau mereka mendapatkan 2/3. Jika dia memiliki yang serupa, yaitu anak perempuan kandung seperti dirinya, maka keduanya atau mereka semua, atau mereka, maksudnya mereka itu ada 3 lebih gitu, kayaknya disebut mereka, atau mereka mendapatkan 2/3. 2/3. Jadi sekarang adalah bintu sulbi. Siapa bintu sulbi ini? Anak perempuan kan? Anak perempuan kandung ini harus mendapatkan bagian 1/2. Kenapa ya mati ini? Mendapatkan 1/2 dengan syarat tidak ada mu'assib. Mu'assib, siapa mu'assib? Orang yang membuat penyebab asobah. 2, tidak ada yang semisal dengan dirinya. Kalau ini tidak ada, maka dapatnya 1/2. Kalau ini tidak ada, maka dapatnya 1/2. Contoh, ada bintu sulbi. Contoh, ada 2 bintu sulbi. Ini kok mati semua ya? Iya Ustaz, habis. Hah? Nggak ada tintanya. Minta kemana kalau mau ada tintanya? Dari sekolah, tapi gurunya
Ini ada juga nih. Ini contoh. Contoh yang pertama, bintun. Sama nggak keluar. Gimana saya mau ngajar kalau begini? Itu survei. Satunya Ahon Sadiq. Ada ini doang. Seumpamanya ternyata pewarisnya cuma ada dua. Yang pertama adalah siapa ini? Anak perempuan kandung. Ini saudara perempuan kandung. Saudara perempuan kandung. Perempuan kan ukhtun. Saudara kan kandung. Ini kan asobar. Belum. Terus bintu Sufi dapat berapa? Dapat berapa ini? 1/2. Kenapa dapat 1/2? Karena tidak ada mu'assib. Kan mu'assibnya ibnun kan? Pertama tidak ada mu'assib. Yang kedua itu cuma sendirian. Nah, kalau seumpamanya ada dua bintun, bintu Sufi, sebenarnya bintun cukup ya, karena bintun ini sudah menandakan bahwa ini anak perempuan kandung. Saya tulis bintun saja ya. Ada dua perempuan, satunya Amun. Amun ini asoba. Bintun dapat berapa? 2/3. Dapat? Iya, 2/3. Kenapa dapat 2/3? Karena lebih dari satu. Paham? Atau saya kasih contoh lagi. Ad-bintun. Satunya ibnun. Bintun dapat berapa? Bintun dapat 1/2. Jadinya langsung kan? Oh iya. Iya kan penyebab. Jadinya kalau sudah begini tidak lagi ada seperti ini. Jadi rumusnya bukan asal masalahnya 2/1. Lidzakari mislu hadzil unsayyain. Jadi 2/1. Yang mana yang dua? Yang dua mana? Lidzakari mislu Lidzakari bagi laki-laki mislu hadzil unsayyain seperti bagian 2/2. Berarti yang dua siapa? Ibnun. Kenapa? Karena ibnun ini memiliki bagian seperti 2/4. Ibnun berapa? 1. Hah? Soalnya itu juga kita nggak bisa punya kelas 7, Pak. Hafal ini? Catat. Ini penting contohnya.